Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita update kembali terkait dengan kasus adik Nizam di Sukabumi, Jawa Barat. Nah, di video kali ini kita akan bahas adalah wawancara dari Ibu Sambung Nizam bersama Sukabumi Update. Inisialnya adalah TR, berusia 47 tahun. Pada saat kita melihat di video yang viral menggunakan jilbab ini, memang secara kondisi dari beliau itu tidak menguntungkan ya. Ada beberapa statement yang masih pro dan kontra. Ini beneran nggak sih? Mohon maaf karena adik Nizam pada saat diwawancarai dan ternyata itu kan yang dalam tanda kutip mewawancarai atau interogasi itu kan ada kata-kata dikatakan adalah saya ini bareng sama polisi, tapi setelah aku cek lebih dalam ternyata setelah ada wawancara di sejumlah media, ini kan ada kakeknya ya, kakek angkatnya, kalau nggak salah Pak Isep Dadang Sukmana, dengan ayah dari korban sendiri adalah Anwar Satibi. Memang di salah satu bagiannya dikatakan bahwa pada saat ayahnya itu lagi emosional, mau mukul ibunya atau istrinya di sini, ya dibilang jangan macam-macam gitu, saya sama anggota polisi di sini gitu. Nah, apakah itu beneran atau enggak, tapi itu adalah yang terucap. Nah, sekarang coba kita simak dulu ya, kita nggak fair kalau tidak mendengarkan penjelasan dari sosok yang banyak dicurigai oleh netizen. Nah, pertama begini dikatakan bahwa ibu sambungnya memang awalnya kelihatan tenang, tapi di ujung-ujung wawancara beliau kelihatan emosional. Sakit aja itu karena sakit panas, luka melepuh dan sebagainya. Bahkan menurutnya ada saksi Pak Surahmat yang dilakukan pemeriksaan atau diambil juga BAP-nya, berita acara pemeriksaan di kantor kepolisian setempat, dibilang bahwa ada diagnosa sakit kanker darah leukemia autoimun. Tetapi jujur ya, kalau Pak Surahmat ini adalah seorang dokter, jelas beliau bisa mengatakan hal tersebut. Tapi kalau Pak Surahmat bukanlah seorang dokter, tapi kok bisa mengkategorikan diagnosa sakit kanker darah? Kalaupun betul memang ada penyakit ini, masa bapaknya tidak memberitahu ke media karena bapaknya juga termasuk yang juga cukup aktif ya, sepertinya adalah konten kreator juga. Sepertinya beliau juga kalau memang anaknya ada leukemia tersebut bukan penyakit yang ringan, pasti akan disampaikan ke publik. Tetapi apakah ini tidak tertangani atau sebenarnya tidak ada? Tentunya nanti dari hasil otopsi akan menunjukkan betul nggak ada penyakit yang diklaim dari sang ibu katanya leukemia autoimun. Nah, kemudian kulit melepuh ditanya berkali-kali menurut ibunya pada saat wawancara di Sukabumi Update ini bahwa itu akibat dari panas dalam aja karena dia punya kanker darah begitu. Nah, netizen memang nggak bisa dipungkiri banyak yang mengarah ke ibu, bahkan bukan cuma netizen, keluarga terdekat pun, bahkan suami ibu pun sepertinya gitu ya. Kalau kita lihat di video yang viral, pada saat sang suami mau main tangan, itu kan menunjukkan indikasinya kecewa, emosi, karena penjelasan yang disampaikan dari sang ayah korban 2025 pun pernah terjadi hal yang tidak mengenakan kepada putranya. Katanya banyak hal-hal di tubuhnya yang lebam-lebam dan ibu dikatakan adalah sosok yang punya peranan dalam peristiwa tersebut, kemudian terjadi perdamaian. Nah, dikatakan ibunya di sini bahwa bapaknya itu langsung kirim video ke gurunya, ke kakeknya dan sebagainya, guru ngajinya. Kemudian diteruskan ke Haji Isep yang interogasi tadi kita lihat di video yang viral, itu kan ternyata pada saat Haji Isep datang kemudian menginterogasi, pada saat itu sebenarnya adik Nizam itu dalam kondisi sudah nggak lagi sadar 100%, sudah detik-detik dia mau berpulang begitu karena orang sudah di ujung gitu ya, atau sakaratul maut lah boleh dibilang seperti itu. Ada kata-kata disampaikan bahwa mama itu ya mungkin sebutannya dia menurut Ibu TR ini bahwa mama itu mau manggil saya biar mama yang menjelasin. Karena memang dia udah nggak bisa ngomong lagi. Maksudnya adalah seperti itu. Coba kita simak cuplikannya yang disampaikan di Sukabumi Update berikut ini teman-teman. Haji Isep langsung datang ke situ, langsung interogasi anak, ya biar ngaku begini begitu. Padahal anak itu kan sudah dalam keadaan sakarat lah gitu, udah dalam keadaan palayaran. Iya, jadi kan mungkin itu mamah-mamah itu kalau menurut saya dan yang lain itu karena manggil aja sesama mungkin biar saya yang menjelaskan atau apa gitu, namanya anak udah selang-seling mungkin Pak. Oke.
namanya anak udah selang-seling gitu dalam tanda kutip, manggil mama biar mama yang menjelaskan. Ya, setiap orang punya interpretasinya masing-masing, tetapi aku yakin dari kedua belah pihak ini, kalau aku lihat dari sudut pandang ayah korban, ini bukan cuma satu-satunya statement yang mencurigai bahwa ibundanya itu ada pengaruhnya atau peranannya dalam musibah yang menimpa putranya. Manggil mama maksudnya biar saya yang jelaskan. Terus ada indikasi juga bahwa tentang pertengkaran di 2025 antara anak angkatnya dengan korban dikatakan bahwa itu adalah hal yang biasa aja katanya karena namanya anak-anak begitu loh. Saya pasrah, Allah yang maha tahu. Kalau aturan di Indonesia kan bisa dibuat-buat, tapi kalau aturan Allah itu kan tidak begitu loh. Terus ada salah satu bagian di ujung-ujung wawancara, sepertinya Ibu TR ini cukup emosional begitulah. Dikatakan di sini bahwa saya berharap untuk kasus ini tidak diperpanjang dan tidak dipermasalahkan. Memang apa untungnya diotopsi, diperiksa, apakah anak saya akan hidup lagi gitu loh. Terus yang namanya tahlilan itu juga harus pakai duit gitu loh. Saya ngurusin semuanya bahkan sampai A, B, C, dan D. Ini takdirnya anak saya memang sudah sampai di sini. Bagian ini adalah bagian yang pro dan kontra juga. Kalau memang ibu sambung dari adik Nizam ini pengen mencari fakta sebenarnya agar tidak menimbulkan fitnah, kenapa kok kesannya komplain dengan otopsi? Sepertinya tidak terlalu setuju dengan hal tersebut. Oke, coba kita simak cuplikannya pada saat wawancara dengan Sukabumi Update berikut ini teman-teman. Saya sih berharap ini tidak diperpanjang, tidak dipersulit, tidak dipermasalahkan. Toh anak saya kan sudah hilang, sudah tidak ada. Saya berduka ini. Apa dengan adanya diotopsi, dengan adanya dipiralkan, apa keuntungan buat saya? Anak tidak bisa hidup lagi. Anak sekarang dikuburkan di Pulasara harus pakai duit. Oke, bagian pertama, apa keuntungannya bagi saya? Sangat unik ya, maksudnya sebagai orang tua dengan anak yang menderita hal sedemikian rupa yang pasti sangat menyakitkan. Kita sudah melihatlah video-video yang sudah diupload oleh ayah sendiri gitu ya. Tapi kok ibunya masih bilang, emang apa untungnya bagi saya? Oke, lanjut lagi. Ada tidak sih yang membantu saya kan? Jangan menjadi pahlawan kesiangan gitu. Giliran saya tahlil ke kiai yang ngali kubur, yang ini yang namanya tahlil di kampung itu harus pakai uang. Saya yang ngurusin. Apa ada netizen atau orang-orang yang merasa sok kasihan ke anak? Kalau kasihan sok sumbang. Urusin tuh sampai anak itu dikurbankan, diekakan, dikasih rumah pulasaranya, pusarannya di kuburan. Kan harusnya begitu. Bukan digoreng di media. Oke, paham sih. Jadi ibu ini sangat kesal ya dengan berbagai macam pro kontra di media untuk Ibu TR. Cuman aku bingung juga ya. Bingung ya kata-katanya ya mau ngomong ya karena biasanya seorang ibu yang beneran ya mohon maaf ibu ya begitu ya karena kondisinya kan berbeda Jas. Ibu TR ini sekarang menjadi orang yang dalam tanda kutip bulan-bulanan bukan cuma netizen tapi juga keluarga dekatnya. Aku yakin Ibu TR pun juga suami terdekatnya pun mencurigai dia apalagi dengan keluarga besarnya ataupun juga dengan netizen. Harusnya dengan adanya otopsi untuk Ibu TR, aku melihat dari sudut pandang Anda Ibu ya. Kalau seandainya Ibu ngerasa bahwa tidak bersalah, tidak pernah saya melakukan hal-hal yang dituduhkan tersebut, biarlah data otopsi yang akan menjawab semua itu. Karena kalau Ibu dengan emosional mengungkit kebaikan-kebaikan seperti yang tadilah, buat yasinan lah, pusaranya harus dikasih makam yang payung atau seperti itulah. Sebenarnya mohon maaf ya, kalau dalam Islam kan ya kalau memang kita tidak sanggup melakukan kayak tahlilan seperti itu karena butuh uang yang juga tidak sedikit bagi sebagian orang kan tidak wajib ya Bu ya. Cuman itu adalah kepercayaan masing-masing dan apakah ini menjadi salah satu indikasi ada isu-isu di sosial media yang bilang bahwa ini pada minta donasi katanya. Bapaknya udah memberikan postingan di sosial medianya bahwa tidak betul ya ayah dari korban
dari Anwar Satibi yang mengatakan di sosial medianya, tidak betul, saya meminta donasi dalam bentuk apapun. Kalau ada yang meminta donasi, saya akan kejar orangnya. Apakah gara-gara statement dari Ibu TR inilah yang ini kan memberikan contoh ya, daripada ngeributin gak jelas, lebih baik kasih donasi aja, jangan jadi kayak pahlawan kesiangan begitu. Jujur aku speechless banget dengan statement dari Ibu TR ini. Cuman aku bisa memahami karena ibu juga bukan sebagai seorang ibu aja dalam kasus ini, tapi juga sebagai orang yang banyak dicurigai, bukan cuma netizen tapi juga suami Anda sendiri begitu. Nah, ada keterangan juga dari ibu kandungnya, Ibu Lisna dari adik Nizam ya. Karena beberapa hari terakhir juga heboh nih ya, siapa sih sebenarnya ibunya gitu, ada foto yang salah lah, kemudian dikatakan sudah berpulang ibundanya. Ternyata pada saat wawancara di TV One, Ibu Lisna muncul berbicara di sini dan juga sudah menunjuk pengacara untuk membongkar kasus ini. Dikatakan di sini bahwa background-nya Ibu Lisna berpisah dengan sang suami dan sejak usia 7 tahun anaknya sekarang sudah usia 12 tahun ya berpulang Nizam ini, itu dikatakan udah jarang sekali ketemu dan sangat sulit berkomunikasi. Kesannya, kenapa aku tangkap banyak orang-orang yang netizen yang bilang bahwa ibunya sudah berpulang, karena menurut Ibu Lisna ini sudah dianggap tidak ada lagi di dunia ini, mohon maaf, oleh mantan suaminya. Kalaupun mau ketemuan, kami harus curi-curi begitu. Nggak tahu juga saya katanya waktu diwawancara TV One, kalau ada kejadian di tahun 2025 yang katanya sempat dibawa ke kantor kepolisian, anak saya sampai sebegitu parahnya. Kalau saya tahu, kata Ibu Lisna, saya akan ajukan hak asuh. Kami minta keadilan untuk anak saya kalau memang penyebabnya adalah karena ada unsur pidananya, ini harus digali lebih dalam. Nah, sekali lagi teman-teman, setiap individu kan punya karakter background sosial ekonominya berbeda-beda dalam menyampaikan apa yang ada dalam pikirannya. Tetapi yang kita bahas di sini adalah poin-poin inti-intinya. Dua keterangan dari dua ibu adik Nizam, ibu sambung dan juga ibu kandung di sini menunjukkan bahwa ada satu hal yang memang sangat memprihatinkan, berarti memang adik Nizam memiliki kondisi keluarga yang tidak baik-baik saja. Bahkan kakek angkatnya yang bernama Isep Dadang Sukmana mengatakan di wawancara sejumlah media bilang bahwa Nizam itu memang saya suruh untuk mondok hampir setahun terakhir itu karena memang di rumah sering terjadi konflik dengan ibu angkatnya, dengan anak-anak ibu tirinya ya, atau ibu sambungnya dengan anak-anaknya. Apakah itu anak angkat atau bukan? Kita belum clear sebenarnya, cuma dikatakan dari ayahnya atau suami dari Ibu TR ini itu adalah anak-anak angkatnya. Katanya mereka sering konflik termasuk juga dengan peristiwa 2025 tersebut. Ini memang mengindikasikan adanya ketidakharmonisan di keluarga ini dan kita mau cari tahu keadilan buat adik Nizam, tapi juga kita harus fair kalau ternyata memang pelakunya orang yang dicurigai bukanlah Ibu TR ya, dengan data saintifik nanti yang akan menunjukkan semua itu. Ada dua hal yang akan dikonfirmasi terkait dengan pertama adalah betul nggak ada nggak penyakit leukemia autoimun tersebut. Kalau nanti hasil otopsi tidak ada, apa nih penjelasan dari Ibu TR. Tapi kalau ternyata ada, berarti kita harus pertimbangkan. Oh, berarti tidak semua yang terlihat mata itu sebenarnya adalah 100% benar. Nah, untuk video berikutnya kita akan bahas adalah terkait dengan video yang viral pada saat adik Nizam itu akan berpulang. Aku coba verbatim satu persatu poin-poinnya. Betul nggak sih yang dikatakan bahwa ibunya lah yang melakukan itu? Maksud ibunya adalah reverse kepada ibu sambungnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjas Asmara. Sampai jumpa.